Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan oleh Mas Devri @devri_src. Beliau mendapatkan pengalaman cerita ini dari Mei. Dan kali ini cerita melalui sudut pandang orang pertama, yaitu Mei. Ini dia nona manis penunggu kos. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya nona manis penunggu kos. Senin 11 Juni tahun 2012. Aku sudah hampir setahun di kota ini, tempat di mana aku menuntut ilmu di salah satu PTN ternama di Pulau Jawa, perguruan tinggi negeri. Sekarang aku sudah mau masuk semester 3. Awal masuk kuliah aku tinggal di asrama. Semua mahasiswa baru harus tinggal di asrama, karena memang itu kebijakan dari kampusku. Sekarang waktu tinggal di asrama sudah habis. Aku harus mencari kos tempat tinggalku nantinya. Akhir bulan Mei, kampusku sudah libur. Begitu juga dengan aku yang harus segera mencari kos baru bersama teman yang satu asrama denganku. Sampai ketemulah kos yang memang lumayan tidak jauh dari kampus dan bisa ditempuh berjalan kaki. Jadi bisa menghemat uang, tidak perlu tambahan ongkos lagi. Di awal bulan Juni, Esther dan Lisa temanku yang sudah dekat sejak tinggal di asrama harus pulang kampung. Karena semester sebelumnya mereka berdua belum pulang kampung. Berbeda dengan aku, liburan kali ini aku terpaksa tidak pulang karena dari himpunanku menawarkan magang di beberapa perusahaan. Waktu magang kurang lebih 2 bulan, magang kali ini dibayar plus ada sertifikat pengalaman kerja gitu, makanya aku sangat tertarik. Di kosanku hanya tinggal beberapa mahasiswi. Ada Kak Listi yang orangnya pendiam parah. Ada Kak Winda yang orangnya kocak. Dan ada Kak Alisa yang polosnya minta ampun. Mereka rata-rata mahasiswi tingkat 2 dan tingkat 3 yang tinggal di kosan ini. Hanya aku yang paling muda. Dan masih ada rasa canggung berbicara dengan mereka karena baru kenal. Menunggu waktu magang di akhir bulan Juni, aku harus tinggal di kosan ini 10 hari. Menunggu kabar dari himpunan dan perusahaan calon tempat aku magang. Seperti kehidupan di asrama, aku mengisi waktu luang dengan nonton drakor. Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada di sini melakukan aktivitas mereka sendiri. Oh ya, Kak Listi tinggal di kamar 1 yang bertetangga denganku, kamar 10. Meskipun Kak Listi pendiam, tapi sering aku mendengar dia teleponan dengan cowoknya. Biasalah, bucinnya mahasiswa. Sedangkan Kak Winda tinggal di kamar nomor 3. Setiap pagi selalu terdengar lagu K-pop dari kamar kakak ini. Dari lagu sama orangnya, kakak ini bertolak belakang. Sifatnya yang suka ngegas, tapi kocak. Di seberang kamar Kak Winda ada kamar Kak Alisa, di kamar nomor 6. Ia sembari mendengar lagu, Kak Winda biasanya sama Kak Lisa olahraga kecil di depan kamarnya. Dan begitu juga Pak Satpam. Sering sekali aku pergokin Pak Satpam memperhatikan bentuk tubuh Kak Lisa saat berolahraga. Kak Lisa yang menggunakan pakaian minim, sangat polos, tidak mengerti jalan pikiran laki-laki. Sebelum kos ini direnovasi, katanya kamarku dan kamar 9 adalah bekas toilet. Aku biasa aja sih. Toh juga udah direnovasi, ya kan? Di depan kamarku dan kamar Esther, kamar nomor 9, biasanya anak kosan ini menjemur pakaian dalam mereka. Karena kalau di depan kamar, bisa-bisa diliatin Pak Satpam terus, karena genitnya sudah tidak dapat dikontrol. Beberapa hari aku tinggal di kosan ini, berjalan seperti biasanya, dan beraktivitas masing-masing. Aku yang sedang tidak ada pekerjaan, memutuskan untuk mencuci pakaianku yang sudah menumpuk. Ketika tengah sedang asyik mencuci pakaian, tiba-tiba aku merinding. Aku merasa hanya menjadi dingin, diikuti ada suara orang yang mengantuk-ngantukkan kepalanya ke tembok kamarku. Suara itu berasal dari kamar Kak Listi. Kamar mandiku tepat bersebelahan dengan kamar Kak Listi. Aku masih berpikiran positif. Itu mungkin Kak Listi.
mengantuk-antukkan kakinya karena gabut. Tapi bulu kuduku berdiri semua. Suara itu makin keras. Aku cepat-cepat keluar kamar, mau melihat apa yang dilakukan Kak Listi di kamarnya. Dengan tangan yang masih berbusa dari air rendaman dan baju basah yang kugunakan mengetok kamar Kak Listi yang tertutup. Tok 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 tok. Kak Listi, Kak Listi. Sembari mengetok aku memanggil Kak Listi. Srak, ngek. Kak Listi membuka pintunya. Kenapa, Dek? Tanya Kak Listi. Kakak lagi ngapain, Kak? Sibuk nggak? Tanyaku tidak to the point. Oh, lagi skripsian, Dek. Kenapa emang? Tanya balik Kak Listi. Seperti ada yang aneh. Apakah Kak Listi suntuk atau lagi kesel ngerjain skripsinya, makanya dia mengantukkan kepalanya? Aku berusaha menghiraukan semua kejadian tadi dan mengalihkan pembicaraan. Nanti setelah aku nyuci, boleh bantuin aku nggak buat peras selimutku? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Oh boleh, Dek. Panggil kakak aja, nanti kalau udah selesai nyucinya ya, jawab Kak Listi. Kemudian aku kembali ke kamarku dan melanjutkan mencuci pakaianku. Suara itu tidak ada lagi ku dengar. Begitu juga hawanya sudah normal kembali. Dek Mei, panggil Kak Listi dari sebelah kamar. Iya Kak, jawabku teriak. Itu kalau nyuci jangan kena tembok, suaranya ganggu. Kakak lagi skripsian nih, kata Kak Listi memperingatiku. Iya Kak, jawabku. Padahal aku mencucinya tidak mengenai tembok. Bahkan sedikit pun tubuhku tidak ada yang mepet ke tembok. Apa suara yang aku dengar didengar Kak Listi juga? Tanyaku dalam hati. Setelah mencuci, aku memanggil Kak Listi untuk membantuku memeras selimut. Kamu kenapa toh, Dek? Berisik waktu nyuci. Udah ngetok-ngetok, terus ketawa-ketawa lagi. Kamu sambil bucin ya. Hahaha, tawa Kak Listi. Ah, enggak Kak, aku gak ngetok-ngetok. Aku juga gak ketawa-ketawa. Aku juga gak teleponan, jelasku pada Kak Listi. Cie mukanya merah, bucin toh, gak usah malu-malu. Siapa tuh cowoknya? Tanya Kak Listi. Aku belum punya cowok Kak, dan aku gak bucin Kak, jawabku pada Kak Listi. Setelah menjemur semua pakaianku, aku dan Kak Listi masuk ke kamar masing-masing. Sepertinya suara yang aku dengar tadi sama seperti yang didengarkan Kak Listi. Ah, sudahlah, hirauku dalam hati. Karena terlanjur basah, aku memutuskan sekalian mandi, karena udah sore juga. Seperti biasa, aku membuka kaitan braku terlebih dahulu sebelum membuka baju. Ketika mengangkat bajuku melewati wajahku, seperti ada yang menyentuh payudaraku. Aku yang orangnya yang belum pernah mengalami ini masih berpikir bersih. Ah, mungkin tali braku, kataku dalam hati. Selanjutnya aku tanggalkan braku diikuti celanaku dan celana dalamku. Aku menghadap kaca dan mengikat rambutku terlebih dahulu. Ketika melihat ke kaca seperti ada bayangan wanita melintas dari belakangku. Udahlah, kacau banget pikiranku, kataku dalam hati. Kuhidupkan keran air pelan, kuambil sikat dan pasta gigi. Ketika menyikat gigiku, busa dari pastanya berwarna merah. Aku kira gusiku yang berdarah karena terlalu keras menyikatnya. Tapi setelah berkumur-kumur, kembali lagi aku berkaca, melihat gusi mana yang berdarah. Ternyata tidak ada. Gusiku sehat dan tidak ada rasa perih yang kurasakan. Dari semua drama ini aku ingin cepat-cepat menyelesaikan mandiku. Seperti biasa, ku basuh terlebih dahulu dari leher sampai ujung kakiku. Ku sabunin semuanya dari leher sampai ujung kakiku. Setelah itu ku siapkan sabun cuci muka di depan kaca. Aku kembali ke arah keran mengambil gayung dan membasuh mukaku. Ketika membasuh muka, aku menutup mata. Pandanganku gelap dan tiba-tiba muncul seorang wanita. Langsung cepat-cepat ku buka mataku. Aku bergegas mengambil andukku menuju arah lemari untuk mengambil pakaianku. Ketika keluar, banyak darah dan menetes dari kakiku. Ternyata aku sedang datang bulan. Ku ambil tisu dan membersihkannya. Langsung ku pakai pembalut dan celana dalamku. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk bersisir dan tiba-tiba listrik di kosanku padam. Karena hari sudah sore, aku berniat untuk keluar kamar karena kamarku begitu gelap. Kuputar kunci pintuku 2 kali ke arah kanan. Ku tekan gagangnya ke bawah dan menarik pintu ke arahku. Pintunya tidak dapat dibuka, macet. Dari arah kasurku terdengar suara wanita.
Mau kemana anak manis? Aku sadar hanya aku yang berada di kamar itu. Tidak ada orang lain. Aku langsung merinding dan ketakutan. Sambil berusaha membuka pintuku, aku teriak, "Kak Listi! Kak Listi! Tolong Kak Listi! Kak Listi!" teriakku. Tidak ada yang mendengar suara minta tolongku. Semakin keras teriak sambil menggedor pintuku. "Siapapun tolong aku! Dor, dor, dor! Tolong aku siapapun!" teriakku kencang sambil menggedor-gedor pintuku. "Kamu di sini aja anak manis. Kamu jangan takut." Suara itu datang lagi dari arah tempat tidurku, dan sekarang dengan tertawa seramnya. Sudah hampir setengah jam aku menggedor-gedor pintuku. Akhirnya datang satpam yang kebetulan baru sampai kosan, yang habis dari luar membeli makan. Ditekan gagang pintuku dan didorong ke arah depan. Letek, ngek, pintuku terbuka. "Kenapa dek teriak-teriak?" tanya pas satpam. "Saya takut pak, listriknya mati dan pintu saya terkunci, macet tidak bisa dibuka," kataku dengan nafas terburu-buru. "Mana ada terkunci, ini buktinya bisa ya buka dari luar," kata satpam heran. "Kalau listrik mati, cek dulu di dekat pos saya. Biasa saklarnya terbalik itu," tambah Pak Satpam sambil meninggalkanku. Setelah itu kuambil handphone dan dompetku. Aku duduk di dekat parkiran mobil, persis di depan kamar Kak Listi. Sedangkan Pak Satpam membalikkan saklar agar lampu menyala lagi. Kak Listi, Kak Alisa, dan Kak Winda baru pulang ke kosan. Mereka bertiga habis pulang membeli makan, membungkuskan juga untukku. Mei, ini makan untukmu," sembari Kak Listi memberikannya kepadaku. "Oh berapa kak?" tanyaku ingin langsung membayar selagi memegang dompet. 15.000, tapi lauknya cuma ada ayam gulai, jawab Kak Listi sembari menjelaskan isi makanan itu. "Tadi kamarmu diketok-ketok, dipanggil-panggil. Kamu tidak nyahut Mei," kata Kak Alisa. "Kamu ketidurannya, kecapean?" tanya Kak Winda karena sudah dijelaskan Kak Listi aku habis nyuci. "Enggak kak, aku nggak denger ada yang manggil. Aku barusan habis mandi," jelasku pada mereka. "Oh ya udah, makan dulu itu," kata Kak Listi. "Iya kak, tapi aku makan di kamar kakak ya," jawabku pada Kak Listi. "Ayo aja, tapi jangan ganggu kakak skripsian ya. Nanti kamu ajak nonton drama Korea lagi." Tawa Kak Listi mengajakku bercanda. Setelah itu, aku masuk ke kamar bersama Kak Listi. Begitu juga dengan Kak Alisa dan Kak Winda masuk ke kamarnya. Aku belum bisa melupakan kejadian dari siang sampai sore ini. Begitu banyak kejadian yang aneh dan di luar nalarku. Itu makan dulu," kata Kak Listi memergokiku bengong. Iya kak," jawabku kaget. "Kamu mikir apa sih Mei?" tanya Kak Listi. Enggak apa-apa kok kak," jawabku pada Kak Listi. "Ya sudah, lanjut dulu makannya. Kakak mau ke kamar Kak Winda dulu, mau minjem buku," kata Kak Listi sembari meninggalkanku. Kukira di kamar Kak Listi bakalan aman, tapi suara itu datang lagi dari arah kamarku, menembus tembok kamar Kak Listi. "Kamu makannya sama aku aja anak manis. Kamu gak usah takut sama aku." Suara itu begitu menyeramkan. Aku ketakutan. Aku berdiri di depan pintu hingga menunggu Kak Listi datang dari kamar Kak Winda. "Ngapain toh di pintu Mei? Makan itu duduk mosok berdiri," kata Kak Listi. Iya kak, tadi nungguin kakak. Aku takut sendiri di kamar." Hehehe, jawabku pada Kak Listi. Setelah makan, aku mengecek handphoneku. Aku bermain handphone sampai pukul 11. Sedangkan Kak Listi masih fokus mengerjakan skripsinya. "Kak Listi, aku tidur bareng kakak ya," pintaku pada Kak Listi. "Kenapa dek? Kamu takut tidur sendiri?" "Iya kak, aku takut tidur sendiri. Beberapa hari yang lalu juga aku suka kebangun." "Ya sudah, kalau mau tidur kamu tidur duluan aja. Kakak masih ngerjain skripsi," kata Kak Listi mengizinkanku tidur bersamanya. Setelah itu aku melanjutkan bermain handphone. Tak tahu harus melakukan apa lagi. Mau tidur duluan, aku tidak enak kepada Kak Listi. Kak Listi tiba-tiba tertawa. Ketawanya begitu menyeramkan. Kak Listi mendekatkan wajahnya ke wajahku dan nafasnya berat.
Mau pergi kemana anak manis? Kata Kalisti padaku. Tolong! Teriakku ketakutan. Tiba-tiba Kalisti membangunkanku. Hei Mei, bangun, bangun Mei. Sembari mengusap pundakku. Kalisti membangunkanku. Aku pun terbangun dan langsung disodorkan segelas air oleh Kalisti. Ini minum dulu. Kamu mimpi buruk ya dek? Tanya Kalisti. Iya kak, mimpi aku serem banget. Jawabku yang udah berkeringat dingin. Kamu sudah berdoa belum? Doa dulu sebelum tidur, kata Kalisti lagi. Iya kak, aku belum doa tidur. Tadi aku main handphone, terus mau nunggu Kalisti buat tidur bareng, taunya aku ketiduran. Jawabku yang masih ketakutan. Ya sudah, doa dulu ayo, ajak Kalisti. Karena masih ketakutan, Kalisti tidak melanjutkan skripsinya. Kalisti langsung tidur di sebelahku. Malam ini ku pegang erat tangan Kalisti agar aku tidak ketakutan. Drama malam ini pun selesai, tidak ada gangguan lagi. Aku bisa tertidur tenang. Di lain hari, Sabtu, tanggal 16 Juni tahun 2012. Sudah 4 hari aku tinggal di kosan ini. Di hari sebelumnya, aku belum pernah mengalami seperti kejadian kemarin. Pagi hari, aku terbangun karena aku bocor dan beberapa tetesan darah mengotori spray Kalisti. Karena Kalisti belum bangun juga, aku berniat untuk membersihkan. Sebelum tetesan darah itu kering, aku harus segera membersihkannya. Ku ambil air dalam gayung dan sikat kain di kamar mandi Kalisti. Ku basahi sikat itu, lalu ku sikat tetesan darah itu perlahan agar suaranya tidak membangunkan Kalisti. Dan setelah itu ku keringkan dengan tisu. Setelah bersih, niat mau mengembalikan sikat dan gayung ke kamar mandi Kalisti, terdengar suara kemarin lagi. Anak manis, darahmu begitu manis. Dan suara itu menghilang seketika. Aku tak menghiraukannya. Ku anggap seperti angin lalu lalang di pagi hari. Karena matahari sudah terbit juga, aku mau masuk ke kamarku, mau mandi, sekalian mengganti pakaian dalamku yang sudah dipenuhi darah. Sebenarnya aku masih takut. Gimana kalau suara itu muncul lagi? Gimana kalau suara itu ada di kamar mandiku? Gimana kalau pas mandi aku terkunci lagi? Begitu banyak pertanyaan di dalam hatiku yang membuat pikiranku kacau. Tapi kuberanikan diriku. Kubuka celana dan dalamanku, kumasukkan ke dalam ember. Lalu kuisi dengan air agar gampang untuk dibersihkan. Sebelum membuang pembalutku, biasanya aku membersihkannya terlebih dahulu, lalu membuangnya ke keranjang sampah. Tapi kali ini aku lupa. Aku langsung membuangnya. Dan benar saja kejadian ini membuat suara wanita itu datang lagi. Suara itu datang lagi seperti menyeruput sisa-sisa minuman dalam gelas. Aku melihat ke arah tempat sampahku. Dengan sekejap aku melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian daster putih sedang duduk menjilat bekas pembalutku. Aku ingin teriak, tapi sebelum aku teriak, wanita itu langsung hilang seketika. Aku hanya cuci muka, sikat gigi, lalu membasah kemaluanku langsung keluar kamar. Dek Mei, kirain masih di toiletku, kata Kalisti yang baru saja keluar kamar. Aku habis dari kamar kakak, bukan dari toilet kakak, jelasku pada Kalisti penasaran. Bentar ya, aku kebelet, kata Kalisti memegang perutnya. Aku heran, kenapa Kalisti bilang aku dari toiletnya? Aku memang dari toilet, tapi bukan dari toilet Kalisti. Aku semakin penasaran. Setelah Kalisti dari toilet, belum sempat aku bertanya, Kalisti langsung mengajakku membeli sarapan pagi. Sarapan yang enak itu makan bubur Pak Anang di dekat kosanku. Baru beberapa kali ke tempat ini, aku sudah jatuh cinta dengan bubur Pak Anang. Sembari makan, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Kalisti tentang kejadian tadi pagi. Kak, emang aku ada izin ke kakak mau pakai toilet kakak ya? Tanyaku pada Kalisti. Oh, bangun tidur kamu pakai toiletku. Aku ketuk-ketuk kamu bilang diam. Aku cari kunci kamarmu, nggak ketemu. Aku ke kamar Winda, mau minjem toiletnya. Windanya belum bangun, masih molor. Mau ke kamar lagi,
kamu udah keluar dari kamarmu. Jelas Kak Listi. Kak, sebenarnya aku ke toilet buat ganti pembalut. Tapi, aduh ntar aja ngobrolnya. Bahas pembalut lagi makan. Mana ramai orang dek meme. Ayo makan dulu, potong Kak Listi. Setelah selesai makan, aku dan Kak Listi pulang ke kosan. Ya seperti biasa tinggal aku Pak Satpam sedang genit melihat Kak Alisa yang sedang berolahraga di depan kamar. Pak, ayo ngapain? Teriakku mengagetkan Pak Satpam. Enggak Neng, hehe, itu bagus, jawab Pak Satpam malu. Baru juga masih pagi Pak. Tambah Kak Listi ngecengin Pak Satpam sembari berjalan ke kamar. Hei Kak Alisa, udah olahraga aja nih, sapaku pada Kak Alisa. Iya Dek Mei, nanti malam doi mau datang, jadi harus terlihat fit dan seger, jawab Kak Alisa. Bucin, kata Kak Listi ngecengin Kak Alisa. Yang nelpon tiap hari kamu ya Lis? Ngomong orang bucin, kamunya lebih, cengin balik Kak Alisa. Aku seneng tinggal di kosan ini, ramah-ramah semua orangnya. Ada saja memang yang buat kita nyaman. Mudah-mudahan aku betah tinggal di kosan ini. Dari pagi sampai sore aku menghabiskan waktu menonton drakor. Dan begitu juga Kak Listi fokus lagi ke skripsinya. Sengaja aku menggunakan headset agar tidak mengganggu Kak Listi yang sedang fokus. Anak manis, aku merindukanmu. Tiba-tiba suara itu muncul lagi dari suara headsetku. Ku buka headsetku dan ku perhatikan sekitar. Kak Listi masih fokus. Aku coba mundurin film di Korea yang aku tonton. Apa aku salah denger ya? Tidak ada suara begitu. Sampai kuulang beberapa kali. Aku ada di sini anak manis. Wanita itu menampakkan wujudnya di dekat pintu kamar mandi. Aku langsung menutup mulutku. Kenapa dek? Seru ya filmnya? Tanya Kak Listi mendengar jeritanku. Iya Kak, maaf ganggu ya Kak, kataku minta maaf. Kembali lagi Kak Listi melanjutkan skripsinya. Dan aku berniat bermain handphone saja, mengecek video-video lucu yang ada di YouTube, biar tidak kepikiran hal itu lagi. Dek Mei, kamu nanti malam mau kemana? Tanya Kak Listi. Enggak kemana-mana Kak. Kak Listi mau keluar ya? Tanyaku balik. Hehe, iya dek, mau jalan, jawab Kak Listi sambil senyum malu. Ya, Kak Alisa juga jalan nanti malam. Kak Winda keluar gak ya? Tanyaku ke Kak Listi. Enggak kayaknya dek, coba tanya, jawab Kak Listi. Setelah dari percakapan itu, aku ke kamar Kak Winda. Ternyata Kak Winda tidak keluar malam ini, karena kebetulan kita sama-sama pecinta Korea. Akhirnya kita berdua memutuskan menonton drama Korea nanti malam. Kak Win, aku mandi dulu ya, sekalian ambil laptop dari kamar Kak Listi, kataku pada Kak Winda. Iya dek, sama nitip tarikin pintunya dong, kata Kak Winda. Oh oke Kak, jawabku. Setelah itu aku ke kamarku, mengambil laptop dari kamar Kak Listi, dan berterima kasih karena semalam sampai sekarang aku bisa mengungsi di kamarnya. Kubuka pintu kamar mandiku. Aku masih takut dengan kejadian semalam. Gimana ya? Apa aku menumpang mandi saja di kamar Kak Winda? Tapi aku lagi datang bulan, gak enak buang bekas pembalutnya nanti. Begitu juga sama pakaian kotorku. Masa nitip dulu di kamar Kak Winda? Akhirnya aku memutuskan untuk mandi di kamar mandiku saja. Ku angkat bajuku, kemudian ku keluarkan tanganku. Ku gulung bajuku sampai ke leher dan dengan cepat ku lepas melewati kepalaku. Sosok itu tidak datang, tapi masih terbayang di pikiranku. Kubuka celana dan dalamanku, langsung kubersihkan di air yang mengalir. Begitu banyak darah di pembalutku, hingga membuat lantai merah mengalir menuju pembuangan. Darahmu begitu manis. Terpintas suara itu melewati keheningan di kamar mandiku. Tak mau pikir panjang, langsung kuambil gayung. Kubasuh semua badanku. Kusikat gigiku lalu langsung berganti pakaian. Kuambil laptop, handphone, dan dompet. Begitu juga tak lupa sabun cuci muka dari toiletku. Aku bergegas menuju kamar Kak Winda. Kulihat kamar Kak Listi tertutup. Mungkin dia sedang mandi atau bersiap-siap. Begitu juga kamar Kak Alisa tertutup, tapi terdengar suaranya bernyanyi dari arah kamar mandi. Sampai di kamar Kak Winda. Kak, aku pinjam toilet ya, mau cuci muka, kataku pada Kak Winda yang sedang asik bermain handphonenya. Oh, pakai aja dek Mei, kata Kak Winda.
Kali ini pintu kamar mandi tidak kututup, kubiarkan terbuka agar aku dapat melihat Kak Winda. Kubasuh mukaku dengan air, kuambil sabun muka, lalu kuteteskan di tanganku. Setelah itu dari hidung, pipi, dagu, dan terakhir kening. Tak sengaja busanya masuk ke mataku. Terasa perih, dan aku menutup mataku. Ini yang paling kutakutkan. Dia menunjukkan wujudnya ketika aku tutup mata. "Anak manis, jangan takut." Tawa sosok wanita itu. Setelah itu kupaksa buka mataku. Langsung kubasuh mukaku dengan terburu-buru. Langsung kukeringkan wajahku dengan tisu yang ada di meja belajar Kak Winda. "Pelan-pelan dek Mei, kayak dikejar-kejar hantu aja," kata Kak Winda. Iya maaf kak," jawabku. Setelah itu, aku dan Kak Winda menonton beberapa episode drama Korea dan perut sudah bersuara. Aku dan Kak Winda keluar terlebih dahulu untuk mencari makan sebelum melanjutkan menonton. Ketika pulang ke kosan, kami berpapasan dengan Kak Alisa dan cowoknya. Cie-cie, ceng-cengan Kak Winda pada Kak Alisa. "Apaan sih Win? Makanya cari cowok," ejek balik Kak Alisa. "Kami pergi dulu ya," pamit Kak Alisa. "Duh, ada yang dapat jatah nih," kata Kak Winda pula. "Haha, apaan sih?" jawab cowok Kak Alisa yang kebetulan satu fakultas dengan Kak Winda. "Kami pergi dulu ya," pamit cowok Kak Alisa lagi. Setelah itu aku dan Kak Winda balik lagi ke kamar untuk lanjut nonton drakor. Di tengah-tengah menonton, terdengar Kak Listi dan cowoknya pamitan kepada Pak Satpam yang sedang berjaga. Udah kos sepi, malah tambah sepi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan 00.49. Aku lihat Kak Winda masih asik nonton. Tiba-tiba perutku sakit, efek datang bulan. Waktunya gak tepat lagi. Aku mencari posisi PW biar lebih enak, gerasa kerusuk terus. "Kamu kenapa dek Mei?" tanya Kak Winda. "Mules kak, lagi haid," jawabku. "Oh, minum ini aja. Kalau minum ini biasanya meredakan." Beri Kak Winda kepadaku sebotol pereda rasa sakit sewaktu haid. "Makasih Kak Win," kataku. Setelah itu aku minum. Dan gak lama Kak Winda mematikan lampu dan kami tertidur. Sebelum subuh terasa mengalir darah dari kemaluanku ke pahaku dan begitu hangat kurasakan. Aku tidak berani ke toilet dan kutahan sampai aku tertidur lagi. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku merasakan ada yang menjilat bagian kemaluanku. Begitu hangat lidahnya. Semua bulu kuduku berdiri. Aku bergelinjang serasa mau pipis karena kegelian. Karena posisinya lampu mati, aku gak bisa ngelihat siapa yang melakukannya dengan jelas. Tanganku hanya bisa meraba-raba dan berusaha menjauhkan kepala orang itu. Rambutnya begitu kasar, tangannya begitu dingin memegang kakiku. Aku sudah gak kuat dan sekaranglah saat. "Kak Winda!" langsung aku teriak. Iya dek," jawab Kak Winda kaget. Kak Winda menghidupkan lampu dan kaget menyaksikanku sudah setengah bugil. Aku menutupi kemaluanku dengan tangan. "Kamu ngapain dek?" tanya Kak Winda. "Enggak tahu kak, aku takut. Ada yang jilatin anuku." Jawabku sambil menangis. "Kamu masih Tidak melanjutkan perkataannya, Kak Winda langsung menyuruh memakai celanaku. Bagian kemaluanku begitu amis. Aku hendak mencucinya terlebih dahulu, tapi Kak Winda melarangku. "Udah gak usah dicuci, nunggu subuh aja," kata Kak Winda. Aku berpikiran kalau Kak Winda menutupi sesuatu dariku. Saat dia mau melontarkan pertanyaan, dia tiba-tiba terdiam. Mulai dari keadaan itu, kami hanya bisa terdiam menunggu subuh. Kak Winda bermain handphone agar terus terjaga. Begitu juga denganku, masih ketakutan dengan kejadian ini. Ketika sudah subuh, aku meminta Kak Winda menemaniku ke kamar untuk berganti pakaian dalam dan pembalut. "Kak, tadi pertanyaan kakak yang sempat terpotong apa ya?" tanyaku penasaran. Bukan apa-apa dek Mei, lupain aja," jawab Kak Winda. Masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Apa yang ditutupi Kak Winda? Singkat cerita, pagi sudah tiba. Kak Winda ketiduran ketika bermain handphone. Aku berniat ke kamar, mau membereskan kamarku yang lumayan berantakan akibat kejadian aneh 2 hari ini. Ketika melewati kamar Kak Listi, aku mendengar,
Pelan-pelan dong, sakit. Karena penasaran, aku langsung menuju kamarku ingin menguping apa yang sedang dilakukan Kak Listi di kamar. Astaga, aku ini sedang mimpi apa? Ini gak benar terjadi kan? Gak mungkin. Langsung bergegas keluar kamar. Tok 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 tok. Kak Listi, Kak Listi. Panggilku Kak Listi dengan suara teriak. Gerak gerusuk. Begitu suara yang kudengar dari kamar Kak Listi, seperti orang yang sedang panik. Iya dek, bentar lagi di toilet, jawab Kak Listi dari kamar. Srek, ngek. Pintu Kak Listi terbuka sedikit. Iya dek, ada apa? Jawab Kak Listi yang hanya menunjukkan kepalanya sedikit. Mau ngambil casan laptop, tertinggal di kamar kakak kemarin, jawabku bohong. Bentar ya, kakak ambilin. Maaf ya, kakak habis mandi belum pakai baju, jawab Kak Listi sambil menutup pintunya. Setelah dicari-cari, casanya tidak ketemu. Karena sebenarnya aku berbohong agar bisa masuk ke kamar Kak Listi. Biar aku aja yang mencarinya kak, kataku. Kalau gitu bentar ya, kakak mau pakai baju dulu, teriak Kak Listi dari dalam kamar. Gerasak krusuk. Suara gerasak krusuk lagi yang kudengar, seperti ada yang disembunyikan. Masuk dek, kata Kak Listi. Aku masuk ke dalam pura-pura mencari, tapi mataku tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup. Ada apa? Kenapa pintunya tertutup? Karena tak mau membuat Kak Listi malu. Aku membuat alasan baru. Kayaknya di kamar Kak Winda deh kak. Maaf ya kak ganggu, kataku sambil keluar. Masa iya sih Kak Listi yang pendiam seperti itu melakukan hal itu? Kalau begitu aku bakalan menunggu kebenarannya. Astagfirullah, gitu ya kelakuan para mahasiswi. Semoga kita dalam lindungan Allah agar terhindar dari perbuatan seperti itu. Ya enggak juga semua kali, hanya tertentu saja ya teman-teman. Lanjut ke cerita. Aku pergi ke tempat bubur Pak Anang sembari menunggu apakah ada laki-laki yang keluar kos itu. Tiba-tiba ada Kak Winda menyusulku. Kamu mau sarapan gak ngajak-ngajak, kata Kak Winda. Maaf kak, tadi kakak masih tidur sih, jawabku. Sembari makan, aku selalu melihat ke arah kosan. Apakah ada pria yang keluar dari kosanku? Liatin apa sih dek? Tanya Kak Winda. Enggak kak, nungguin teman aja. Siapa tahu dia udah nunggu di depan kos, jawabku bohong pada Kak Winda. Setelah makan, aku dan Kak Winda pulang ke kosan dan baru keluar dari warung durian Pak Anang. Terlihat seorang pria keluar dari kosanku. Kak, kenal cowok itu enggak? Tanyaku pada Kak Winda. Kenapa? Kamu naksir? Itu udah sold out, tanya balik Kak Winda sambil bercanda. Enggak kak, nanya doang kok, jawabku. Itu pacarnya Listi. Mungkin nginep di kosan, soalnya semalam kan baru ngedate, jawab Kak Winda. Astagfirullah, ternyata tebakanku benar. Kalau Kak Listi melakukan hal hina itu. Mulai dari sini aku kepo dengan masalah hidup anak kos ini satu persatu. Aku stalking sosmed mereka hingga aku temukan kalau mereka pernah berpacaran. Bedanya Kak Winda udah putus. Untuk menjalankan rencanaku, mulai kulakukan pendekatan kepada Kak Alisa. Tapi kamar Kak Alisa belum terbuka, masih tertutup. Tidak seperti biasa jam segini harusnya Kak Alisa udah olahraga di depan kamar. Untuk informasi ya, kosan ini kosan khusus untuk cewek dan terbilang cowok bebas keluar masuk ke kosan ini karena kosan ini salah satu kosan elit di sekitar sini. Mungkin karena elitnya, Pak Satpam tidak berani negor kalau cowok masuk ke kosan ini, bahkan bisa sampai nginep. Sore harinya Kak Alisa baru pulang ke kosan. Ketika baru pulang mau buka pintu, Kak Alisa, baru pulang ya kak? Tanyaku. Iya dek, kemarin habis ada acara, jawab Kak Alisa. Tapi yang aku lihat dari penampilannya yang sangat seksi, begitu juga dengan bajunya kurang bahan dan rambutnya cak-cakan. Acara apa yang sampai membuat Kak Alisa pulang sampai sore hari? Tanyaku dalam hati penasaran. Malam ini aku tidak akan tidur dengan Kak Listi atau Kak Winda, tapi aku tidur di kamar Kak Alisa. Aku harus dapat beberapa info dari Kak Alisa. Kak Alisa, tok 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 tok, panggilku. Iya Deme, bentar, jawab Kak Alisa yang baru bangun. Kakak baru bangun ya? Tanyaku tidak enak. Iya nih dek, jawab Kak Alisa terlihat masih mengantuk sambil nguap. Kak,
Malam ini aku bisa tidur bareng kakak nggak? Please. Mohonku pada Kak Alisa. Kenapa nggak di kamar Listi atau Winda? Tanya Kak Alisa. Nggak enak Kak sama Kak Listi yang skripsian. Kalau Kak Winda kayaknya risih. Soalnya aku sering kebangun tengah malam. Jawabku memohon. Ya udah, ayo masuk, kata Kak Alisa. Setelah masuk kamar, Kak Alisa izin mau mandi dulu. Setelah mandi dia keluar tanpa menggunakan handuk. Ih Kak Alisa malu tahu, kataku. Haha, sama cewek juga. Udah, tahu sama tahu lah, jawab Kak Alisa. Maaf ya dek, kakak kalau tidur malam biasanya cuma pakai daleman, kata Kak Alisa lagi setelah memakai tank top dan celana dalamnya. Iya kak, nggak apa-apa, jawabku. Setelah 10 menit kita tiduran sambil asik memainkan handphone sendiri. Aku membuka pembicaraan. Kak, kakak beli di mana sih baju-baju kakak ini? Tanyaku. Kebanyakan sih dibeliin doi dek, jawab Kak Alisa. Pantes aja baju Kak Alisa minim-minim. Cowok nakal mah sukanya yang begini. Kakak suka olahraga ya? Tanyaku lagi. Enggak sih dek, cuma dipaksa sama doi biar badanku fit dan terlihat bugar katanya. Selesai olahraga, biasanya si doi minta pap. Dia suka lihat aku keringetan, jawab Kak Alisa. Dalam pikiranku hampir terjawab semua dari jawaban Kak Alisa yang mengarah ke sana. Kak, aku mau nanya lagi nih, tapi rada intim sih. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa, malu, kataku pada Kak Alisa. Mau nanya apa? Tentang cowok? Tanya Kak Alisa yang bisa menebak pikiranku. Aku pernah diajakin cowokku untuk hubungan badan gitu kak, tapi aku nolak. Habis itu aku malah diputusin. Menurut kakak gimana? Bener gak yang aku lakuin? Tanyaku dengan nada pelan. Wah iya, bener sih dek, jawab Kak Alisa terputus. Aku berusaha lebih memancing Kak Alisa ke arah jawaban yang aku inginkan. Aku nolaknya bukan karena gak mau sih kak, tapi aku takut kalau dia bakal cerita ke teman-temannya, jelasku pada Kak Alisa. Dengan kata-kata lancar, Kak Alisa akhirnya terpancing dengan perkataanku. Cowok gak bakal lah deh nyebar kalau ngelakuin begituan, percaya deh. Kakak juga pernah sih ngelakuin begituan, tapi dulu waktu kakak SMA gak kesebar kok, kata Kak Alisa. Semua penjelasannya dari sini aku sudah mendapatkan jawaban, ditambah dengan penjelasan yang komplit oleh Kak Alisa. Kak Alisa selama kuliah di Pulau Jawa ini udah memiliki 5 mantan. Bahkan kelima-limanya sudah pernah mencicipi tubuh Kak Alisa. Begitu juga dengan cowoknya yang sekarang. Hampir setiap minggu mereka melakukan hal seperti itu. Kadang bisa sampai 6 kali dalam sehari. Setelah bercerita begitu panjang, aku ketiduran. Begitu juga Kak Alisa yang tertidur sambil memelukku. Jam 2.59 dini hari, aku terbangun. Kurasakan pengalaman yang sama seperti malam kemarin. Lidah itu begitu hangat menjilat dari paha sampai selangkanganku, hingga membuatku terbangun dan melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan dengan daster putihnya yang bau bangkai. Tolong, tolong, teriakku. Kak Alisa terbangun dan melihat aku sudah setengah telanjang. Kamu colmek? Tanya Kak Alisa. Pertanyaan gobloknya ingin membuatku menamparnya dan merobek mulutnya. Tok 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 tok. Dek Mei, panggil Kak Winda dari luar kamar. Kak Alisa membukakan pintu untuk Kak Winda. Kak Winda, aku memeluk Kak Winda sambil nangis. Kak Winda menaikkan celanaku dan membawaku ke kamarnya. Lisa, kamu tidur aja, biar aku yang mengurusnya, katanya Kak Winda. Oh oke Win, jawab Kak Alisa. Sampai di kamar Kak Winda, aku memeluknya dan terus-menerus menangis. Udah, nih minum dulu. Ternyata Kak Winda sebelumnya udah bersiap-siap, apalagi dengan kejadian sebelumnya. Makanya Kak Winda memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu apakah aku masih ada gangguan atau tidak. Singkat cerita, ketika aku sudah tenang, Kak Winda bercerita tentang apa yang terjadi. Jadi dulu ketika dia masuk semester 3 sama seperti aku, masuk ke kosan ini dengan alasan yang sama denganku. Kak Winda memilih ngekos di tempat ini karena dekat dari kampus. Nona manis bakalan datang ketika seorang wanita yang tinggal di kosan ini sedang haid. Tapi Nona manis hanya mengganggu orang yang masih perawan. Ketika Kak Winda haid, wanita itu datang setiap hari, menjilat darah perawannya. Dan setelah selesai pergi gitu aja.
Dan pada hari ketiga, Kak Winda memutuskan untuk mengungsi ke kosan cowoknya. Masih sama, wanita itu mengikuti sampai ke kosan cowok Kak Winda. Hal yang sama terjadi di saat menjelang pagi ketika darah haid keluar, sampai Kak Winda tidak bisa berkata-kata apa lagi. Rasa takut, sedih selalu menghantuinya. Ketika kejadian itu, Kak Winda membangunkan pacarnya, dan seketika nona manis itu hilang. Pacarnya Kak Winda bukan tanya kejadian itu, tapi udah naik nafsu duluan. Dan kejadian malam itu tak bisa dielakkan Kak Winda yang posisinya setengah bugil langsung digagahi oleh pacarnya. Lagi haid, terus digagahi. Cuma mereka yang pernah ngalamin tahu bagaimana rasanya. Tak tahu ini kesialan karena kehilangan mahkota berharga, gak tahu ini keberuntungan karena sejak itu Kak Winda sudah tidak pernah diganggu oleh nona manis. Orang-orang seperti Listi dan Alisa udah pernah disetubui laki-laki sebelumnya, makanya tidak pernah mendapatkan gangguan ketika datang bulan. Begitu juga dengan anak kos lainnya. Karena kenakalan remaja masa kini, mereka juga sudah kehilangan perawan. Adapun yang segera pindah karena mendapat gangguan, nasib mereka juga sama. Selalu diikuti kemanapun mereka pergi, hingga kehilangan perawan, baru mereka bisa lepas dari nona manis. Di malam sebelumnya, Kak Winda sempat mau bertanya, apakah aku masih perawan? Tapi karena takut menyinggung perasaanku, Kak Winda mengurungkan niatnya. Dan ketika mau memergoki Kak Listi, Kak Winda juga tahu, agar Kak Listi tidak malu, Kak Winda udah bersiap-siap. Tapi aku tidak membongkarnya, dan menunggu di tempat buriam Pak Ana. Untuk mengalihkan aku, akhirnya Kak Winda menyusul. Tapi karena kebetulan melihat cowok Kak Listi yang keluar dari kosan, udah tak bisa terelakkan. Setelah semua penjelasan dari Kak Winda, dari hari keempat sampai selesai haid selalu menemaniku mandi. Kami berdua sudah tidak malu-malu lagi. Meskipun pertama kali mandi, aku selalu menutupi kemaluanku dan buah dadaku. Kami tidak pernah tidur malam. Kak Winda selalu menemaniku bergadang dan mengajakku bercanda agar aku tetap terjaga. Syukurlah karena kebaikan Kak Winda, rasa takutku udah berkurang. Tapi masih ada pikiran yang menghantuiku. Kalau nona manis mengikuti kemanapun, ketika aku pergi magang, apakah dia bakalan ngikutin? Apakah aku harus kehilangan keperawananku? Bagaimana dengan Esther dan Lisa sahabatku kalau masuk ke kosan ini? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan wawasan ya dari tweet yang saya bacakan di Tony FS ini. Terima kasih juga buat Mas Dev. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.